Ada yang pendukung Real Madrid gak? Real Madrid juga koperasi. Jadi di La Liga itu 5 klub utama yang jarang kalah itu koperasi, bukan perorangan yang punya. Karena nggak ada satupun yang sanggup beli itu klub bola, karena dia harus mendapat persetujuan 150.000 anggota. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi di kawasan transmigrasi. Jadi mari kita lihat dulu bagaimana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KMP ini dikembangkan untuk masyarakat desa. Nah, ini yang penting supaya filosofinya, intisarinya bisa kita pahami bersama. Kenapa pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, ingin mendirikan koperasi dalam jumlah yang besar di seluruh Indonesia, di desa maupun kelurahan di seluruh Indonesia. Karena negara dan pemerintah perlu jalur distribusi sampai ke akar rumput. Itu intinya, supaya pasokan dan juga harga bisa dijaga sebaik mungkin. Pamian, ini wong Trenggalek jadi wakil gubernur Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah tempat kita belajar dan bekerja bersama-sama. Karena koperasi sudah 28 tahun lebih dipinggirkan, dan saya juga yakin bapak-bapak, adik-adik sekalian ini udah lupa koperasi itu apa. Masih ingat? Wow, ada modalnya berarti, masih ada koperasi itu. Jadi koperasi itu adalah impian, cita-cita, dan nilai-nilai yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa kita, model bentuk perekonomian kita yang sesungguhnya, yang bernama koperasi. Jadi program Kopdes Kelurahan Merah Putih adalah program untuk melunasi hutang sejarah kita sebagai bangsa. Karena ekonomi yang sesuai dengan jati diri, kondisi sosial masyarakat Indonesia adalah koperasi, bukan yang seperti saat ini terjadi. Bayangkan coba, koperasi itu dipinggirkan sedemikian rupa, dari 7.000 triliun kredit perbankan hanya 0,2% ke sektor koperasi, sisanya ke pengusaha-pengusaha besar yang jumlahnya sangat terbatas. Jadi keadilan sosial lah intisari dari program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Kita ingin Indonesia maju 2045, Indonesia emas 2045, tapi fondasinya harus keadilan sosial. Jangan sampai Indonesia jadi negara maju, tapi ketimpangan sosial begitu melebar, menganga di masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini telah terbentuk 81.500 KDKMP di seluruh Indonesia melalui proses musyawarah desa khusus, di mana 80.605 koperasi diantaranya sudah memiliki badan hukum. Usaha Koperasi Desa Merah Putih ini mencakup 7 gerai utama, mulai dari sembako, apotek, klinik, kantor koperasi, unit simpan pinjam, pergudangan dan logistik, serta gerai usaha lainnya yang membuka ruang inovasi sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi desa. KDMP dapat mengelola kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako, hasil pertanian, hingga energi rumah tangga. Semuanya dalam ekosistem gotong royong. Bapak, Ibu hadirin sekalian, manfaat koperasi sangat jelas. Harga kebutuhan pokok lebih stabil, akses terhadap barang penting lebih mudah, dan yang paling penting masyarakat menjadi pemilik sekaligus penikmat hasil-hasil koperasi. Jadi koperasi bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga wadah berbagi keuntungan. Selama ini kita kurang sempurna memaknai makna gotong royong kita. Kenapa? Di Indonesia ini kalau ada orang susah, ada bencana alam, kita cepat sekali. Kalau bahasa anak Jakarta apa ya? Saweran. Cepat sekali kita bergotong royong untuk saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Tetapi
Pertanyaannya, apakah itu sudah cukup untuk makna gotong royong sejati? Menurut saya belum. Karena gotong royong bermotif sosial masih ada di masyarakat di Indonesia, tetapi gotong royong bermotif ekonomi belum ada di masyarakat Indonesia. Nah, koperasi adalah gotong royong bermotif ekonomi di mana seluruh masyarakat desa bisa memperoleh keuntungan dari proses ekonomi yang terjadi. Setelah peluncuran kelembagaan ini oleh Pak Presiden Prabowo tanggal 21 Juli 2025 di Bentangan, Klaten, kita telah memasuki etapa kedua, yaitu operasionalisasi dan pengembangan koperasi. Ini adalah fase paling krusial. Ibarat tanjakan ini, tanjakannya tinggi-tinggi nih. Karena problematika di desa sangat beragam. Kalau ada 80.000 koperasi berarti ada 80.000 problematika. Ada 80.000 masalah, ada 80.000 kemungkinan-kemungkinan. Walaupun kita juga harus berpikir positif, optimis bahwa di situ ada 80.000 peluang, 80.000 kesempatan, dan 80.000 sarana dan alat perjuangan ekonomi rakyat untuk sejahtera bersama. Karena itu kita memasuki bukan sekedar koperasi ini berbadan hukum, tetapi bisa untuk beroperasi dan memberi manfaat bagi warga atau masyarakat desa. Kita mendorong seluruh koperasi akan terhubung dalam microsite sebagai gerbang digital yang menampilkan profil dan layanan koperasi sehingga mudah diakses masyarakat. Jadi nanti semua koperasi itu terdigitalisasi. Dan kita juga dorong semua transaksi di koperasi desa ini adalah cashless, tanpa uang cash. Layanan koperasi sehingga mudah diakses masyarakat, di mana microsite ini sebagai sarana untuk memantau dan mengelola koperasi secara real time guna mendorong transparansi, profesionalitas, modernisasi, dan penguatan ekonomi kerakyatan, di mana keaktifan dalam microsite ini menjadi salah satu penilaian dalam mengajukan pembiayaan. Dalam upaya memperkuat sumber daya manusia, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kami telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sertifikasi secara online dan offline sejak Maret hingga Agustus 2025 dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak, di mana sertifikasi pengurus dan peningkatan kapasitas secara nasional akan terus dilakukan hingga akhir 2025. Kita ingin memastikan seluruh pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih memiliki kompetensi yang memadai sehingga KDKMP dapat dikelola secara profesional dan menjadi alat ekonomi yang berguna bagi masyarakat dan memiliki daya saing. Hadirin yang saya banggakan, koperasi di kawasan transmigrasi memiliki peran sebagai sarana pembiayaan dan permodalan, pengelola produksi, pusat distribusi, dan penguat rantai pasok, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan warga desa, kemandirian ekonomi lokal, serta inklusi keuangan berbasis gotong royong. Peran ini juga memperkuat daya tawar warga dalam bermitra dengan pihak lain. Contohnya koperasi unit desa di Kalimantan Barat yang mengolah hasil sawit dan tandan buah segar bersama anggotanya, serta koperasi serba usaha di Sulawesi Tengah yang menyediakan kebutuhan sembako dengan harga terjangkau. Pertanyaan yang penting hari ini adalah bagaimana peran generasi muda sebagai motor perubahan dengan energi, ide kreatif, dan semangat inovasi. Koperasi bisa melompat lebih cepat dengan teknologi, jejaring, dan e-commerce adalah senjata yang bisa dimanfaatkan anak muda untuk memajukan koperasi. Dan inilah momen bagi generasi muda untuk bersinergi, berkolaborasi, menggunakan keterampilan digitalnya dan membawa koperasi Merah Putih masuk atau meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Koperasi membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Akademisi berperan sebagai pusat pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Koperasi bisa membangun jejaring kemitraan melalui riset dan pengembangan. Akademisi memberikan rekomendasi strategis berbasis data ilmiah. Kampus dan lembaga penelitian juga dapat menjadi inkubator yang melahirkan koperasi modern, inovatif, dan memiliki daya saing.
Lokus tim ekspedisi Patriot ini adalah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah koperasi aktif hanya 0,94% dari jumlah koperasi aktif di Indonesia. Angka ini menunjukkan perlunya upaya penguatan kelembagaan serta pemberdayaan koperasi di daerah tersebut. Telah terbentuk 419 KDKMP yang 490 diantaranya telah berbadan hukum. Adanya koperasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi unggulan Provinsi Kepulauan Riau, mulai dari perdagangan internasional, kelautan dan perikanan, pariwisata, hingga pertanian, perkebunan, serta industri maritim. Potensi besar tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan dengan kerjasama, gotong royong, dan inovasi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, koperasi adalah wujud nyata gotong royong dalam konsepsi modern. Jadi jangan berkecil hati bahwa koperasi ini masa lalu. Enggak, koperasi itu masa depan. Karena seluruh dunia banyak sekali koperasi-koperasi maju. Hanya Indonesia saja yang belum memiliki koperasi yang kuat dan tangguh. Karena itu mari kita jadikan koperasi bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan kendaraan menuju masa depan. Tidak lagi dikuasai perusahaan besar, koperasi menjadi sarana berinovasi dan membangun kemandirian bangsa. Khususnya di kawasan transmigrasi, koperasi dapat menjadi pusat penguatan ekonomi lokal untuk mengelola potensi daerah dengan menghadirkan inovasi dan mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan bersama. Hadirin sekalian, koperasi di seluruh dunia contohnya sudah terlalu banyak yang hebat-hebat. Di Jepang ada koperasi namanya Zino, koperasi pertanian di Jepang. Di Korea ada koperasi yang namanya Nonghyup, itu koperasi pertanian terbesar di Korea Selatan. Di Belanda, Rabobank dan Frisian Flag adalah koperasi. Di New Zealand, produsen penghasil susu terbesar, Fonterra, itu koperasi. Di Prancis, bank terbesar nomor 2 di Prancis, Credit Agricole, juga koperasi. Dan klub favorit bola saya di La Liga Spanyol bernama Barcelona juga koperasi. Ada yang pendukung Real Madrid gak? Real Madrid juga koperasi. Jadi di La Liga itu 5 klub utama yang jarang kalah itu koperasi, bukan perorangan yang punya. Karena nggak ada satupun yang sanggup beli itu klub bola, karena dia harus mendapat persetujuan 150.000 anggota. Jadi jangan main-main dengan koperasi sebenarnya, karena kekuatan bersama ini bisa menghadirkan daya tawar dan kekuatan. Lihat saja Real Madrid sama Barcelona, ada nggak dia prestasinya jatuh? Langsung mau degradasi? Nggak ada, karena begitu kurang modal patungan. Begitu klubnya rugi, patungan lagi. Beli Lionel Messi, beli Neymar. Begitu juga Real Madrid. Makanya karena itu saya bilang ini contoh paling baik untuk koperasi adalah klub di Spanyol. Kebetulan di Spanyol ada koperasi besar yang namanya Mondragon yang jadi percontohan buat kita juga. Itu koperasi terbesar di Spanyol. Karena itu saudara-saudara sekalian, mimpi Pak Presiden adalah hadirnya koperasi-koperasi yang besar di Indonesia. Bayangkan 80.000 koperasi ini adalah 80.000 jaringan distribusi, 80.000 pasar, 80.000 produksi, jalur produksi. Dengan ekosistem yang luar biasa, tentu saja dengan basis teknologi dan digital. Karena yang ingin dicapai dari program Kopbes Kelurahan Merah Putih ini adalah yang pertama, mendekatkan akses modal ke desa, ke akar rumput. Yang kedua, mendekatkan teknologi ke desa, ke akar rumput. Dan yang ketiga, bagaimana mendukung lahirnya pengusaha-pengusaha, wirausaha, dan pelaku ekonomi di desa, di akar rumput. Jangan sampai orang-orang desa ini cuma suruh kerja aja, yang untung orang-orang kota. Karena
jadi proses ketidakadilan selama ini di desa. Contohnya apa? Orang kota kalau minjem bunga bank itu 8-9%. Orang desa dengan rekentenir dan tengkulak itu 24-36%. Adil nggak saya tanya? Adil nggak ini? Sangat tidak adil. Bayangkan puluhan tahun orang desa, warga desa diperlakukan tidak adil. Karena itu gagasan dan ide Presiden Pak Prabowo untuk mewujudkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih adalah untuk mewujudkan mimpi bersama para pendiri bangsa dan para pahlawan yang telah mendirikan republik ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita percaya tidak ada artinya kemakmuran tanpa keadilan. Karena keadilan bukan hadiah. Justice not charity. Keadilan adalah perjuangan bersama kita segenap insan bangsa untuk mewujudkan tata ekonomi sosial yang berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.